kegiatan hari ini. Namun untuk mempersingkat waktu, lanjut saja kita kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tilawah yang akan dibacakan oleh Naufal Ahmad Kurnia selaku Ketua Kesatuan Pelajar Muslim Depok. Untuk Naufal Ahmad Kurnia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mendengar tilawah dari Naufal Ahmad Kurnia. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan pada kegiatan di sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa untuk wilayah Indonesia kayak gitu ya. Untuk wilayah Malaysia juga sama ya. Untuk Khadijah gimana Khadijah? Lupa. Lanjut. Apa namanya? Dream from Home kali ini sekali lagi kakak perkenalkan bahwasanya Dream from Home ini adalah suatu wadah buat para kaum milenials untuk tahu bagaimana sih caranya menggapai mimpinya, khususnya untuk teman-teman kelas 12 SMA gitu ya, yang mau mencari kampus impiannya kayak gitu. Dan mudah-mudahan di kegiatan kali ini teman-teman bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan yang mungkin teman-teman hadapi saat ini. Entah itu kebingungan, entah gimana sih mengenal diri sendiri itu seperti apa kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab segala gundah gulana yang teman-teman rasakan sebelum memasuki fase kampus kayak gitu. Mungkin langsung singkat saja kita ke acara sesi selanjutnya, yaitu materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Aditya Hadid Riyadi. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu profil singkat beliau. Aditya Hadid Riyadi adalah salah satu alumni Institut Pertanian Bogor, di mana beliau menempuh jurusan Ekonomi Syariah IPB. Nah, saat ini beliau juga sedang melaksanakan studinya, yaitu S2 di International Islamic University of Malaysia, jurusan Islamic Banking and Finance. Jadi Kak Adit sekarang sedang berada di Malaysia, teman-teman. Untuk waktunya agak sedikit berbeda. Kalau kita kan di sini wilayah Indonesia Barat. Nah, kalau Kak Adit ada di wilayah Indonesia Tengah kayak gitu ya. Jadi agak sedikit perbedaan waktu. Nah, untuk experience-nya sendiri, Kak Adit pernah menjadi Chief Executive Officer dari Wujudin itu sendiri, sekaligus founder dari Wujudin. Nah, Wujudin ini berdiri pada tahun 2018 dengan semangatnya atau dengan slogannya, kalau kita bilang Wujudin, impian, kolaborasi, membangun negeri, kayak gitu. Mudah-mudahan Wujudin pun juga bisa menjadi wadah teman-teman semua, peserta dari Dream from Home untuk bisa mewujudkan impian teman-teman melalui webinar Wujudin 2020. Dan experience lainnya yaitu Kak Aditya Hadid juga pernah menjadi junior officer, junior research di Cibes IPB.
Nah, mungkin cukup sekian aja karena banyak banget sebenarnya hal-hal yang sudah Kak Adit lakukan kayak gitu ya, apalagi berbagai macam berbagai macam achievement gitu ya, khususnya di lomba debat, best speaker, best team dan lain-lainnya itu udah Kak Adit raih gitu. Dan moderator dan narasumber kita kan sama-sama menginspirasi nih. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah hadir, jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lainnya untuk gabung di webinar kali ini gitu ya. Karena sayang kalau seandainya teman-teman aja nih yang dapat. Oke, langsung aja kepada Kak Aditya Hadityadi, dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga luar biasa gitu. Kita di sini dengan berbeda-beda wilayah. Jadi kalau misalnya ini Kak DJ dan Kak Wali, kalau ngelihat dari pendaftar, itu tersebar dari seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi ada yang di wilayah Padang, ada yang di daerah Pandeglang, Bekasi, dan lain sebagainya. Jadi memang luar biasa, mungkin salah satu hikmah dari adanya corona kita bisa silaturahim nih dengan kawan-kawan pelajar se-Indonesia seperti itu. Dan ini adalah apa ya, bisa dibilang kesempatan yang luar biasa ketika kita bisa belajar dari kakak-kakak yang super kece nih, selama di kampus gitu. Dan begitu banyak pengalaman yang bisa di-share ke kita semua seperti itu. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin kakak bakal share ya CV dari pemateri-pemateri kita pada hari ini, seperti itu. Sebentar. Pertama, CV dari Kak Khadijah Hashim ya, atau biasa dipanggil Kak DJ seperti itu. Muncul kan ya CV-nya, Kak? Nah, ini CV dari Kak DJ. Jadi memang kalau Kak DJ ini di kampus lebih apa ya? Mungkin terkenalnya sebagai mahasiswa berprestasi gitu di kampus. Karena 2 tahun berturut-turut beliau menjadi mahasiswa berprestasi fakultas di Ekonomi dan Manajemen tahun 2016 dan 2017. Lalu juga jadi mahasiswa berprestasi ketiga IPB tahun 2016. Dan luar biasanya beliau juga sering ikut event-event yang ada di luar negeri gitu sebagai delegasi dan lain-lain. Ada poster di Malaysia, terus juga ada delegasi IPB di Suiji ya, Jepang, dan terakhir delegasi IPB di Chonam National University di Korea Selatan. Nah, ini menarik mungkin ya kalau yang di Korea Selatan karena bisa menjadikan Kak DJ bertemu dengan jodohnya seperti itu. Dan beliau juga selaku duta IPB tahun 2014. Gitu. Jadi luar biasa lah pengalaman di kampusnya. Dan pada saat ini Kak DJ sudah berkeluarga. Jadi setelah lulus tahun 2017, Kak DJ bekerja sebagai asisten ya, sama seperti saya gitu, di CBS juga. Lalu juga sekarang masih sedang di Australia atau gimana Kak DJ? Sekarang lagi di Brisbane, Australia. Masya Allah. Jadi ini luar biasa nih. Ada dari Australia, Indonesia, sampai Malaysia seperti itu. Dan sedang menemani suaminya ya, Bang Rihsan Maftur yang sedang menempuh doktor S3 di University of Queensland di Australia. Dan telah dikaruniai satu putri bernama Fatihah Firdausi, dan insya Allah akan melahirkan anak keduanya, insya Allah. Bulan apa Kak kemungkinan anak keduanya Kak? Bulan depan. Masya Allah. Ini luar biasa nih, di tengah mengandung, beliau masih bersedia untuk sharing ke kita semua. Dan ini sosmed beliau bisa dilihat, mungkin aktivitas beliau di Instagram di Khadijah Hashim seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk sesi Kak Wali bakal dikenalkan setelah sesi Kak
DJ mungkin ya. Mungkin kepada Kak DJ bisa dipersilahkan waktu sekitar 30 menit ya Kak ya, untuk sharing terkait bagaimana sih perjuangan Kak DJ mendapatkan kampus IPB gitu. Apakah IPB sebagai kampus impiannya Kak DJ atau atau tak terduga seperti itu. Dan gimana pengalaman dan tips dari Kak DJ supaya nggak cuma sekedar masuk kampusnya, tapi menjadi mahasiswa yang memang istimewa atau berprestasi. Langsung saja kepada Kak DJ, dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih Adit atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman di sini, partisipansnya udah berapa nih? Udah 18 ya? Udah iya, kalau di YouTube ya? lebih banyak Kak. Di YouTube tuh ada 37. Oh, berarti udah sekitar 50-an ya? Iya. Nah, saya ingin menyapa dulu dari Brisbane, Australia. Di sini udah jam 7 malam, 7:04 ya. Nah, oke. Sudah buka puasa Kak DJ? Sudah, di sini udah malam. Bentar ya. Materinya saya share dulu. Ada suara-suara sponsor. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya, ini file yang tadi sudah dibuka menghilang ini. Mungkin dari ini ya. panitia ada. Sebentar Kak. Ada yang nyimpenin tadi. Sepertinya tadi sih Kak Nuna udah ngirim filenya. Nah, ini pilihan yang tadi PowerPoint nggak ada sekarang, nggak muncul. Oh, nggak ada. Sebentar. Ini lagi di-download, Kak. Ini benar ya, Kak ya? Ya. Dipegang sama ini aja moderator ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Oke. Saya ngomong aja ya, nanti next moderator aja pencetin ya. Kak DJ bilang aja kalau next ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang diminta oleh teman-teman dari Wujudin, yaitu Dream from Home, kaum rebahan gapai kampus impian. Nah, seperti yang kita tahu,
sekarang itu muncul istilah yang namanya kaum rebahan. Apa sih maksudnya? Apakah kita benar-benar suka rebahan gitu ya? Dan apakah rebahan itu adalah sesuatu hal yang positif atau bisa jadi negatif gitu ya? Itu tergantung. Nah, coba di next. Nah, sebelumnya untuk melihat sesuatu kita pasti balik lagi apa sih kata Al-Quran tentang kaum rebahan. Ternyata dalam Al-Quran sudah pernah membahas tentang kaum rebahan itu di Quran As-Sajdah ayat 16. Itu disebutkan oleh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa pada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Nah, jadi dalam ayat ini saja Allah sudah menyiratkan bahwa jangan terlalu banyak di atas tempat tidur, teman-teman. Gitu. Jadi bahkan Al-Quran itu sudah mengajak kita untuk jangan terlalu banyak rebahan gitu, jauhilah tempat tidur. Tapi ini bukan sebuah perintah ya, tapi ini menceritakan bahwa orang-orang yang produktif, yang solih, itu mereka punya banyak amal dibanding mereka banyak tidur gitu ya. Boleh di next. Nah, sebenarnya kalau kita mau produktif gitu ya, teman-teman bisa memilih, sebelumnya pasti pengen bertanya, aku kalau gitu aku nggak mau rebahan deh, aku mau jadi orang yang produktif gitu, mau punya amal. Nah, kita bisa milih mau beramal kayak gimana sih gitu. Nah, sebelumnya untuk memilih kita pengen jadi seseorang yang punya amal sesuatu gitu ya, jawab dulu pertanyaan yang di sini. Yang pertama, siapakah diri saya gitu. Jadi teman-teman yang masih SMA nih, ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman untuk mencari siapakah diri kita sebenarnya gitu. Udah benar-benar kenal belum sih sama diri kita gitu ya. Ini boleh dijawab di di dalam hati masing-masing gitu ya. Yang pertama, siapakah diri saya? Kemudian apa hal yang unggul dari diri saya? Kita percaya yang namanya manusia pasti punya potensi ya, pasti punya sisi positif. Dan kebanyakan teman-teman yang mungkin masih beranjak remaja gitu ya, masih belum mengenal gitu, apa sih sebenarnya potensi yang saya punya. Saya tuh punya bakat apa, saya punya hobi apa, saya punya capability untuk menjadi apa. Kalau masih belum tahu, harus dicari tahu dari sekarang gitu. Apalagi yang mau masuk ke kampus. Pertanyaan ini lanjutannya adalah habis lulus dari SMA mau kuliah di mana gitu. Pengen kuliah apa gitu. Pasti banyak yang masih bingung. Setelah ini aku mau kuliah apa ya gitu ya. Aku kayaknya nggak suka matematika tapi nggak suka ekonomi. Jadi aku pilih biologi atau dan sebagainya. Nah, carilah hal yang unggul dari diri saya. Salah satu caranya adalah banyaklah mencoba gitu ya. Semakin banyak mencoba, semakin kita tahu apakah ini adalah keunggulan dari diri saya atau bukan. Kemudian yang ketiga, yaitu apa hal yang perlu ditingkatkan dari diri saya. Ini maksudnya kita pasti punya kekurangan gitu ya. Kekurangan itu apa sih yang bisa kita jadikan itu potensi juga gitu. Ternyata kekurangan kita tuh tidak menjadi sesuatu yang jangan terlalu fokus pada kekurangan gitu. Coba hal ini menjadi salah satu yang bisa ditingkatkan. Nah, yang keempat, apa yang saya inginkan di masa depan. Nanti kalau sudah menjadi seorang yang profesional, udah lulus dari kampus gitu, pengen jadi apa sih gitu. Pengen dikenal sebagai orangnya apa. Ini pertanyaan tentang masa depan. Yang terakhir adalah pertanyaan masa kini. Kalau pengen menjadi seseorang itu, pengen jadi A, B, C gitu ya, apa yang harus saya saat ini saya lakukan untuk mimpi saya gitu.
Misalkan nanti pengennya jadi dokter gitu. Kalau gitu dari sekarang harus sudah menguasai ilmu-ilmu biologi, kemudian sudah cari kampus-kampus yang kira-kira sesuai dengan nilai kita gitu ya. Kalau di SMA kan ada yang melalui SNMPTN gitu ya, ada yang SBMPTN gitu ya. Berarti nilai biologinya harus diperhatikan dan sebagainya. Mana sih yang kira-kira cocok untuk diri saya? Dan apa yang kita lakukan harus mencerminkan apa yang nanti di masa depan kita ingin menjadi itu. Next. Nah, tapi yang paling penting untuk bisa mempunyai mimpi itu kita harus punya visi dan misi. Wah, kayaknya serius banget sih, Kak. Baru juga SMA udah punya visi misi. Wah, jangan salah. Punya mimpi itu harus dibuat dari sekarang gitu ya. Kalau bisa semudah mungkin harus udah punya mimpi. Nah, tapi ternyata ada kriteria, teman-teman, visi misi itu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman udah bisa bedain belum nih perbedaan visi dan misi? Nah, kadang-kadang suka dengar istilah ini tapi belum terlalu paham ya, apa sih bedanya visi dan misi. Visi itu yang pertama tujuan kita yang ingin kita capai, sedangkan misi caranya mencapai hal tersebut. Nah, untuk punya visi misi, setidaknya kita punya 4 kriteria yang harus ada dalam visi misi kita. Yang pertama, visi misi kita itu harus bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nggak cuma dunia, tapi akhirat juga. Nggak cuma akhirat, tapi dunia juga. Jadi nggak boleh ketinggalan salah satu. Yang kedua, punya manfaat untuk lingkungan. Gitu. Bisa lingkungan sosial, keluarga, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Manfaatnya harus luas. Yang ketiga, punya jangka pendek dan jangka panjang. Ini gunanya semakin reliable mimpi kita itu. Jadi jangka pendeknya misalkan dari bulan ini, tahun ini harus punya target misalkan semester ini harus punya nilai biologi lebih dari 80, kemudian nanti ulangan harian harus dapat segini. Nanti jangka panjangnya misalkan overall rapot kita harus meningkat gitu ya supaya bisa masuk SNMPTN dan sebagainya. Yang keempat, ini sesuai dengan passion Anda. Artinya kalian menikmati cita-cita itu benar-benar kalian inginkan gitu. Jadi memang kadang-kadang nggak selalu ideal gitu ya profesi seseorang itu dengan passionnya. Tapi ketika visi misi kita itu yang kita perjuangkan itu sesuai dengan passion kita, kita akan lebih bersemangat untuk mencapainya. Next. Nah, tapi hal yang paling penting dari semua visi misi kita itu adalah apa sih alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu surganya untuk Anda gitu. Apakah cita-cita yang kita kejar selama ini bisa jadi alasan kita untuk bisa masuk surganya Allah gitu? Surga itu punya 7 pintu gitu. Setidaknya perlu 1 aja pintu terbuka untuk bisa masuk gitu. Jadi kita harus booking setidaknya 1 pintu untuk kita untuk bisa masuk. Nah, setiap sahabat Rasul itu punya keunggulan amal masing-masing. Ada yang ahli sholat duha, ada yang misalkan ahli sedekah, seperti Utsman bin Affan gitu ya, bersedekah dengan hartanya. Ada Bilal bin Rabah yang sebagai muazzinnya Rasul dan sebagainya. Nah, kita juga bisa memilih salah satu gitu. Kita menjadi ahli di salah satu bidang aja dan jadikan itu alasan kita untuk dibukakan pintu surganya Allah untuk kita. Next. Nah, berprestasi itu, teman-teman, bermanfaat dan berproduktif dan juga beramal sangat luas, sangat luas di bidangnya. Kalau yang hobinya olahraga nih, misalkan, ini adalah contoh-contoh 5 atlet berhijab Indonesia di Asian Games 2018 kemarin gitu ya. Mereka bisa berprestasi sebagai atlet gitu ya, tapi tetap memakai jilbab sebagai identitasnya seorang muslim gitu. Mereka muslimah tapi berprestasi di bidang yang mereka senangi gitu ya. Next lagi.
Nah, ini kalau teman-teman tahu, bisa dilihat di pojok kanan bawah, ini ada artikel lengkapnya, nanti teman-teman bisa cari gitu ya, 10 Muslim women that ruled gitu ya, 10 muslimah yang paling berpengaruh di dunia. Ini bisa teman-teman coba klik gitu websitenya, bisa dibaca masing-masing apa sih prestasinya mereka gitu ya. Karena di sini maksudnya ceritanya panjang-panjang gitu ya, dan luar biasa influence mereka itu untuk dakwah Islam sangat-sangat luas, dan mereka di bidang yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Ada yang olahraga, ada yang sebagai announcer, ada yang sebagai politik, ada yang seniman gitu. Next. Nah, bisa juga kalau teman-teman pengen menjadi orang yang mendalami agama gitu. Ini adalah salah satu contoh aja ya. 10 bersaudara bintang Al-Quran yang semua anak-anaknya adalah hafiz dan hafizah gitu ya. Kalau pengen menjadi ahli agama, pelajarilah sampai dalam gitu. Carilah kampus yang memang bisa membawa kalian gitu ya ke tempat sumber ilmunya gitu. Next. Kalau tadi ada olahraga, kemudian ada yang wanita-wanita yang di bidangnya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang paling terkenal juga ya, Avicenna atau Ibnu Sina. Ini terkenal dengan bukunya ya, The Canon of Medicine. Jadi beliau adalah seorang ilmuwan di bidang medicine, meskipun tidak hanya di kedokteran, tapi juga karyanya sangat banyak, bahkan di geografi, fisika, dan lain-lain. Tapi ini adalah salah satu yang paling terkenal. Ini bisa kalau teman-teman mau pilih gitu ya, menjadi dokter gitu ya, ahli farmasi, bermanfaatlah sampai menjadi seorang yang sangat ahli gitu ya. Penemuannya ini bisa bermanfaat untuk seluruh umat di dunia gitu. Meskipun mungkin Ibnu Sina ini tidak mengharuskan apa yang dia kerjakan langsung efeknya untuk orang Muslim saja gitu. Tapi ternyata ketika penemuan tentang ilmunya ini sangat bermanfaat bahkan untuk seluruh dunia dan masuk ke dalam sejarah, manfaatnya bisa sampai ke seluruh umat gitu. Dan ini adalah spesialnya Islam gitu. Kita tidak membedakan tidak membedakan manfaat itu hanya untuk orang Muslim saja, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Yang namanya alamin berarti untuk semuanya dong gitu. Makanya profesi kita nanti bermanfaat itu untuk semuanya gitu. Seluas mungkin. Next lagi. Kalau tadi soal kedokteran, ini adalah fisikawan. Al-Hazen atau Ibnu Al-Haytham yang terkenal dengan Book of Optics, yaitu penemu salah satu kamera obscurus ya. Ini fisikawan juga, tapi juga banyak, hampir 200 karyanya tidak hanya di bidang fisika tapi juga geografi, astrologi, dan lain-lain. Ilmunya manfaatnya sangat luas gitu ya, ke seluruh umat, nggak cuma buat Muslim aja, tapi semua apa yang dia temukan kita rasakan hari ini. Next lagi. Ini mungkin hanya salah satu contoh gitu ya. Kalau teman-teman ingin berprestasi, hijab itu bukan penghalang prestasi. Gitu. Sebagai Muslim dan Muslimah malah harus lebih berprestasi dari teman-teman kita yang mungkin non-Muslim gitu ya. Karena ini salah satu dakwahnya teman-teman gitu, bahwa kalau kita istilahnya berprestasi itu juga adalah salah satu jalan dakwah gitu. Next lagi. Nah, ini relate-nya ke teman-teman yang mau di kelas 12 ini kan mau lanjut kuliah ya kan. Nah, teman-teman harus lurusin niat dulu. Buat apa sih kita sampai kuliah? Kalau di Australia gini, nggak semua orang memilih untuk lanjut kuliah. Dan mereka akan mengkaji dulu manfaatnya apa, nanti efeknya apa, gitu ya. Nggak semua orang harus lanjut kuliah. Tapi teman-teman di Indonesia, gitu ya, harus tahu gitu. Jadi nyari kuliah S1 itu nggak cuma karena semua orang ikutan SNMPTN dan SBM, tapi harus tahu motivasi kamu apa yang sebenarnya. Ternyata dalam Islam, seorang yang mempunyai ilmu itu derajatnya taruh lebih tinggi gitu.
Ini di Quran surat Al-Mujadilah. Yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan pada kamu berlapang-lapanglah dalam masjid, majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah ayat yang sangat spesial ya buat ya kita gitu ya, para mahasiswa, para siswa juga gitu ya, sedang mencari ilmu. Bahwa motivasi kita cari ilmu yang pertama adalah semoga Allah meningkatkan derajat kita di atas orang yang beriman. Udah beriman, berilmu, berarti sudah lebih spesial. Tapi sebenarnya di sini kan beberapa derajat tulisannya ya. Seperti apa sih lebih mulianya gitu daripada orang beriman? Next lagi. Nah, ini adalah perumpamaan ahli ibadah versus orang yang berilmu. Di sini sudah kakak bold gitu ya. Sesungguhnya keutamaan orang alim atau berilmu di atas ahli ibadah itu seperti bulan purnama di atas bintang-bintang gitu. Jadi kalau teman-teman semangat cari ilmu, semangat belajar, semangat cari pengalaman baru yang nantinya kita niatkan bermanfaat untuk ya peradaban ini gitu. Itu kalian seperti bulan purnama di antara bintang-bintang. Beda jauh nggak kira-kira kalau kita bayangin gitu ya. Bulan purnama itu kan terang banget ya. Sampai-sampai kalau bulan purnama sedang bersinar tuh kayak ada lampu nyala gitu ya. Kayak terang banget semuanya terlihat. Dibandingkan bintang yang hanya titik gitu. Cahayanya hanya setitik. Nggak akan pernah seterang bulan purnama. Artinya orang berilmu ini derajatnya sangat-sangat jauh, teman-teman. Jadi gimana Islam itu sangat menghargai ilmu yang kita cari gitu ya. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Next lagi. Nah, hal yang masih sering kali kita salah kaprah gitu ya, adalah yang namanya sukses itu hanya salah satu aja gitu. Padahal yang dalam Al-Quran sukses itu harusnya dunia dan akhirat gitu. Emang bisa gitu. Ternyata dalam Al-Quran di Quran surat Al-Qasas ayat ke-77 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu kebahagiaan negeri akhirat. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Al-Quran pun sudah men-encourage gitu ya untuk para pembacanya gitu untuk jadi balance gitu. Yang namanya sukses itu ya dunia, ya akhirat gitu. Tapi yang pernah kakak lihat gitu ya, mungkin dari video di kajian yang pernah kakak tonton gitu ya, ada anak kecil gitu ya ditanya, kamu mau jadi, kalau disuruh milih gitu ya, mau jadi hafiz atau astronot gitu pertanyaannya. Kira-kira jawabannya gimana? Ternyata anak itu jawabnya maunya jadi hafiz aja gitu. Padahal apa salahnya menjadi seorang astronot? Gitu ya, seorang muslim yang astronot itu mungkin ya sama seperti yang tadi Avicenna, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Al-Haytham, mereka memiliki ilmu yang manfaatnya bisa untuk rahmatan lil alamin, sangat-sangat luas gitu untuk peradaban umat, ya cuma muslim, tapi sangat luas gitu. Jadi apakah kita harus membedakan antara sukses dunia dan akhirat? Ternyata kita harusnya bisa keduanya. Next lagi. Tapi kita juga jangan lupa bahwa yang namanya sukses itu dari Allah. Ini kelanjutannya di Al-Qasas ayat 78.
Qala innama utituhu ala ilmin indi. Orang berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Gitu. Jadi sering juga gitu ya, ketika sudah sukses, ketika sudah akhirnya memiliki ilmu, lupa lagi bahwa yang namanya kesuksesan itu dari Allah gitu. Kalau misalkan teman-teman gitu ya pada suatu hari juga belum kembali dapat belum dapat kesempatannya untuk bisa sukses mencapai yang kalian inginkan, juga balik lagi gitu, yang namanya sukses itu Allah yang kasih gitu. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa sukses itu dari Allah. Next. Nah, ini adalah tips ya, tips produktif di era milenial. Yang pertama gitu, apakah nggak boleh, apakah rebahan aja gitu, padahal kan mostly kayaknya dari berapa jam, 24 jam yang kita punya ternyata isinya rebahan semua, apalagi lagi musim pandemi kayak gini, rebahan menjadi menjadi mostly kegiatan kita gitu. Nah, tapi teman-teman jangan lupa gitu, bahwa meskipun rebahan, yang pertama kita harus tetap banyaklah mencoba hal baru gitu. Kalau hari ini kita punya kesempatan atau melihat ada kesempatan buat kita, ada chances buat kita, cobalah hal itu. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena ketakutan seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Namun keberanian seringkali memberikan kita kejutan. Gitu. Misalkan, coba ini yuk, ikutan lomba A gitu ya. Kalau di SMA kan biasanya suka ada lomba ya. Kita cobain yuk lomba A, enggak takut nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal kalau kita cobain berani gitu ya, seringkali memberikan kita kejutan. Tapi nggak berarti harus pasti menang gitu ya. Yang namanya gagal ya itu hal biasa, tapi kalau kita akhirnya bisa itu baru luar biasa. Kemudian yang kedua adalah stop menjadi penikmat konten. Jadilah konten kreator yang bermanfaat. Penelitian itu melihat bahwa ternyata user dari Indonesia itu lebih banyak mendownload konten di internet dibanding upload. Nah, artinya kita sebagai user internet terbesar gitu ya di Indonesia, kalau kita perhatikan Twitter trending itu kebanyakan dari user Indonesia, kita tuh hanya menjadi penikmat konten, yang baca, yang komen gitu ya. Tapi uploadnya kira-kira gimana? Yang kita perhatikan juga, misalkan di YouTube, siapa sih yang trending sekarang? Terus kontennya apa sih? Bermanfaat atau enggak sih? Kira-kira habis nonton dia jadi tambah pintar nggak sih? Nah, itu harus kita pikirkan gitu. Menjadi seseorang yang produktif di era milenial, kita harus perhatikan manfaat dan kualitas konten tersebut. Terus, Kak, bagaimana? Boleh nggak Kak main TikTok gitu? Aku suka banget loh main TikTok gitu. Ada di sini yang main TikTok ya. Bagaimana dengan fenomena TikTok? Sebenarnya yang namanya internet itu kan cuma alat ya, teman-teman. Jadi, apakah dia akan menjadi positif atau negatif tergantung usernya. Ketika TikTok itu bisa kita gunakan untuk misalkan men-share ilmu, kayak misalkan yang sekarang lagi di TikTok itu kayak cara membuat hand sanitizer dari barang-barang yang ada di rumah, kemudian cara membuat resep yang mudah di masa pandemi dan sebagainya. TikTok bisa bermanfaat gitu. Jadi tergantung usernya, tergantung si konten kreatornya. Yang ketiga, di era milenial ini yang nama peluang kebaikan itu sangat-sangat mudah diakses. Dimanapun informasi itu ada di dalam genggaman tangan kita. Nah, tinggal kita yang diberi pilihan untuk mengambil peluang itu. Misalkan contohnya ini crowdfunding untuk menolong sesama, kayak apa yang dilakukan oleh teman kita di kitabisa.com, kita bisa mengumpulkan uang untuk membantu salah satu misalkan teman kita yang sedang kesulitan, atau menolong pekerja-pekerja yang belum bisa kerja dari rumah, belum bisa work from home dan sebagainya. Yang keempat, di era milenial ini kita harus lebih banyak berkolaborasi gitu. Jadi
sekarang itu bukan eranya kerja sendirian, tapi sekarang itu berkomunitas. Jadi berkomunitaslah dengan teman yang membantumu menjadi lebih baik gitu. Buatlah kegiatan yang bermanfaat bersama. Yang namanya punya teman itu, kita harus punya tujuan. Kenapa sih kita jadiin dia teman kita? Kalau dia nggak punya manfaat untuk kita, tinggalin aja. Kalau isinya cuma hahaha hihi doang, terus malah jadi sia-sia waktu kita, sebaiknya tinggalkan gitu. Kamu bebas mencari teman yang lebih baik untuk kamu gitu ya. Jadi persahabatan, pertemanan itu harus kita pilih. Nah, contohnya bisa buat kelompok mengaji, kelompok belajar, atau teman buat tukar ide, bikin bisnis, bikin komunitas. Nanti kalau teman-teman udah tambah besar, bisa sampai bikin startup gitu. Jadi sekarang itu memang eranya banyak yang dicari itu adalah ide, kreativitas, dan berkolaborasi. Gitu. Tips produktif di era milenial. Next. Nah, ini mungkin pertanyaan yang tadi ya ditanyakan oleh moderator. Gimana sih Kak dulu perjuangannya untuk masuk ke kampus impiannya? Sebenarnya apakah Kakak kuliah di IPB itu adalah impian Kakak? Sebetulnya bukan. Dulu ketika Kakak masih SMA, Kakak itu tahu bahwa Kakak itu punya hobi menggambar. Punya dari SMA itu Kakak udah bisa desain pakai Photoshop, bisa bikin poster, bisa juga ilustrator gitu ya. Tapi ternyata orang tua nggak mendukung. Mungkin teman-teman pasti menghadapi hal yang sama. Kita pengennya A, tapi orang tua pengennya B gitu. Nah, gimana itu caranya? Jadi orang tua kakak itu lebih setuju kalau kakak ambil IPB Ekonomi Syariah. Tapi kakak pengennya ke UI Arsitektur Interior gitu. Nah, karena yang akan memberikan beasiswa itu pastinya orang tua gitu ya, akhirnya kita bernegosiasi, kita musyawarah gitu ya. Kita berdiskusi, apa sih pros and cons-nya gitu, positifnya apa aja, negatifnya apa aja, nanti kalau lulus pengennya jadi apa, itu diobrolkan dengan orang tua, dikomunikasikan dengan baik ketika kita punya beda pendapat dengan orang tua. Jadi jangan sampai kita cuma berantem aja sama orang tua tanpa akhirnya mencari solusinya gitu. Jadi aku masuk ke kampus ini sebenarnya bukan karena keinginan aku, ini karena cuma disuruh orang tua. Nah, ini adalah yang sering banget terjadi di mahasiswa Indonesia gitu. Aku sebenarnya bukan pengen di sini, aku pengen di A, B, C. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menerima gitu ya bahwa Allah itu sudah menakdirkan sesuatu untuk kita pasti yang terbaik gitu. Seringkali kita menginginkan sesuatu tapi ternyata itu bukan yang terbaik untuk kita. Ketika akhirnya kita mengambil jalan yang B gitu ya, tadi misalkan kakak pengennya A, akhirnya mengambil yang B. Lihatlah hal-hal positif dan hikmah di balik jalan B itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana sih caranya Kak menjadi spesial di kampus impian gitu ya? Nah, sedikit memperkenalkan seperti apa sih kehidupan kampus nanti itu. Jadi ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita akan didorong menjadi seseorang yang lebih mandiri gitu. Tidak seperti di SMA yang misalkan jadwal pelajaran itu ditempel di mading depan sekolahnya, kalau sudah masuk kampus, kita harus memilih sendiri kuliah apa yang akan kita ambil. Kemudian kita harus tahu kapan kita akan lulus gitu ya, itu harus dihitung sendiri SKS-nya, misalkan semester ini saya mau ngambil berapa mata kuliah supaya nanti bisa lulus misalkan 3,5 tahun, itu kalian harus bisa paham sendiri bagaimana caranya. Juga dosen-dosen akan hanya memberikan kuliah yang ya sudah gitu ya sampai situ saja, tapi bagaimana in real life gitu, kita harus cari sendiri gitu. Bagaimana perkembangannya, update-nya sekarang ilmu itu kita harus cari sendiri. Kemudian bagaimana menjadi spesialnya Kak?
Nah, ini adalah pertanyaan berbeda lagi. Bisa kita next dulu? Next lagi. Menjadi spesial di kampus. Nah, ini salah satu foto kakak pas sedang exchange di Korea Selatan. Kakak di Cheonam National University di Gwangju. Di sini kakak ikut mata kuliah Korean Listening and Speaking Class. Jadi sejak ikut kuliah ini kakak bisa ngomong 화장실을 어디에 있어요? sedikit-sedikit berbahasa Korea gitu ya. Mungkin teman-teman yang suka drakor udah pasti lebih pintar dari kakak ya. Karena kakak cuma kuliah 1 bulan. Nah, tipsnya yang pertama sih ya, bagaimana menjadi spesial. Yang pertama, nggak jauh dari tips kakak yang tadi, yaitu beranilah mencoba hal baru, ambil peluang. Ketika kita menjadi mahasiswa, peluang itu ada di mana-mana. Ada bukaan beasiswa setiap hari, ada bukaan conference setiap hari, ada bukaan exchange setiap musim winter dan summer. Itu teman-teman harus cari sendiri informasinya. Jadi keep updated. Next lagi. Ini sedang upacara pernikahan. Jadi ini kakak jadi pengantin pria itu di sini ya teman-teman. Gara-gara kakak pengen nyoba jadi pengantin, terus di upacara ini, tapi karena kakak pakai jilbab, nggak bisa pakai mahkota yang cewek, akhirnya kakak dijadiin pengantin cowok. Itu sebelahnya kan cowok ya bule ya. Tapi nggak perlu malu gitu teman-teman. Ketika lagi di sana, ambil coba peluang gitu. Nanti akhirnya gimana, udah pikirinnya nanti aja gitu. Cobain dulu, nyebur dulu gitu ya. Nanti hasil A atau B, seperti yang tadi kakak bilang, seringkali keberanian itu bisa memberikan kita kejutan. Ya kejutannya bisa bagus, bisa jelek juga ya, tapi cobain aja gitu. Karena itulah serunya pas di kehidupan mahasiswa. Next. Ini di Jepang. Ya, kakak juga exchange sebagai Suji SLP ke Jepang selama 3 minggu. Di sana juga ketemu dengan siswa-siswa SMA, kemudian belajar kaligrafi kanji, bertemu banyak orang, kemudian dulu kakak pas SMA belajar bahasa Jepang, jadi pas ke Jepang ternyata kakak masih ingat gitu ya. Next lagi. Nah, jadi di sana ya berteman dengan siapa saja gitu. Ketika kita bertemu dengan orang yang beda ras, beda suku, beda agama, mereka nggak ngerti apa itu Islam, mereka nggak paham kenapa kakak pakai jilbab, mereka nggak paham ngapain sholat 5 waktu sampai sujud-sujud gitu ya. Apalagi pas bulan puasa, mereka tanya, kamu nggak makan dari pagi sampai malam gitu ya. They just don't understand gitu ya. Dan ketika mereka bertanya, ya itulah kesempatan kita untuk bisa mensiarkan Islam gitu. Next lagi. Ini udah lama sebenarnya ya. Ini 2014, runner up Duta Institute. Ini sebenarnya kisahnya agak panjang, kakak bisa ke sini. Jadi waktu itu kakak masih tingkat pertama kuliah, terus masuk ke kampus tuh langsung punya mimpi pengen bikin paper berbahasa Inggris gitu. Terus kakak coba bikin bareng teman ya, berkolaborasi ya seperti tips kakak tadi. Coba bikin 1 paper berbahasa Inggris, terus kita kirim ke sebuah conference di Paris. Ternyata diterima gitu. Wah ya ampun, tulisan anak S1 gitu ya pakai Google Translate, kok ada yang mau nerima gitu, kaget ya kan. Ya karena itulah kejutannya kan, ketika kita nggak tahu. Nah, ternyata pertanyaan selanjutnya gimana cara berangkatnya gitu. Ternyata satu orang butuh setidaknya 20 juta gitu ya untuk bisa berangkat. Akhirnya setelah cari-cari sponsor gitu ya, nyari uang buat ngumpulin 20 juta itu, nggak bisa gitu ya. Nggak kekumpul. Baru kumpulnya 50%-an, tapi ya gimana 50% juga tetap nggak akan bisa berangkat. Ternyata Allah kasih jalan yang lain gitu ya. Ternyata di waktu yang sama ketika kakak lagi sedih-sedihnya akhirnya gagal berangkat, Allah kasih kesempatan buat ikut ini, Duta Institute. Sebenarnya bukan kakak yang harusnya ikut, tapi ada kakak kelas gitu ya. Cuman ya karena, oh iya ya udah deh ikut gitu ya. Nggak tahu itu acaranya apa, terus
kayak gimana nanti ngapain gitu, ya udah acaranya kampus ini kan, ya udah ikut aja. Dapat juara 2 itu, runner up. Terus dapat uang lagi gitu. Apakah ini jawaban dari Allah gitu ya? Supaya bisa berangkat, karena yang tadi udah kekumpul 50% nambah lagi gitu kan. Nah ini hadiahnya uang soalnya. Akhirnya singkat cerita tetap nggak jadi berangkat sih. Cuman akhirnya dikasih, oh ternyata Allah itu punya cerita di balik kegagalan itu, hal yang lain yang kita nggak pernah sangka. Gitu. Next lagi. Nah ini juga salah satu kejutan juga dari Allah gitu ya, ketika kakak ikut salah satu konferensi di Malaysia. Ini forumnya internasional, jadi dari Jepang, China gitu, semua teman-teman dari beberapa negara banyak ada di Malaysia, kumpul di situ. Terus kakak nggak nyangka gitu ya, ternyata gara-gara peserta posternya cuma 5-an orang gitu ya, dibanding yang presentasi oral presentation. Jadi dalam conference itu ada 2 jenis. Yang pertama oral presentation. Yang oral presentation itu artinya dia presentasi dengan PowerPoint. Sedangkan kakak itu pakai poster doang tanpa PowerPoint. Ternyata di bagian poster itu pesertanya cuma 5 orang. Terus poster yang lain ya gitu deh. Mungkin nggak terlalu niat ya mereka ikutannya. Akhirnya kakak lah yang kepilih jadi first best poster gitu. Jadi ini juga kaget aja gitu. Makanya sekali lagi ambillah peluang itu, karena kita nggak pernah tahu akhirnya gimana. Next lagi. Kak, 5 menit lagi. Oke, siap. Nah, ini salah satu quotes ya. Ketika kita akhirnya punya mimpi, tulislah mimpimu dengan pensil dan berikanlah penghapusnya pada Allah. Biar dia menghapus yang salah dari mimpimu dan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi meskipun kita punya mimpi A, gitu ya, punya mimpi B, tapi teman-teman harus siap juga bahwa belum tentu kita akan menjadi A. Ternyata masa depan kita itu sangat berliku-liku, ternyata hasilnya bisa sampai Z gitu. Jadi jangan kaget. Kita itu juga harus ingat bahwa salah satu iman itu kan pada takdir Allah ya. Nah, ini juga salah satu pelajaran untuk kita. Ketika akhirnya Allah ganti, percayalah itu sudah yang lebih baik untuk kita. Next lagi. Dan ketika akhirnya kita gagal, suatu hari pasti akan gagal. Ini ada quote yang bagus juga. If you feel that you're very down, just close your eyes and say, this is my journey. He puts me here, it is his plan, so I have just to carry on and trust him. Jadi meskipun sedang gagal gitu ya, sedang sedih banget ya, pasti teman-teman ada masanya seperti itu. Sebentar lagi kelas 12 adalah masa-masa yang paling sering nangis, bener nggak? Jadi jangan lupa untuk selalu berterima kasih pada Allah. Karena semua yang kita alami, ambillah pelajarannya. Pasti ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Next lagi. Nah, seperti yang pesan tadi kakak sudah sampaikan, jangan takut mencoba gitu ya. Tapi ternyata seringkali keraguan itu ada dalam bayang-bayang kita. Nah, ini adalah quotes yang cocok untuk teman-teman. Tak apalah kau tak yakin dengan dirimu, asal kau yakin pada Tuhanmu. Tak mengapa kau ragu dengan hasil usahamu, asal kau yakin dengan kebaikan takdir Tuhanmu. Tak mengapa kau ragu dengan kemampuan Tuhanmu untuk memampukanmu. Sebab Tuhanmu telah lebih dahulu yakin dengan dirimu sebelum engkau yakin dengan dirinya. Gitu ya. Allah tuh sudah kasih kita banyak potensi gitu ya. Sudah memilih kita untuk menjadi salah satu hambanya, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya di muka bumi ini. Apa sih gitu? Dan carilah itu. Dan Allah sudah yakin lebih duluan gitu untuk kita daripada kita yakin pada diri kita. Next lagi. Nah, kakak gimana sih sekarang kenapa bisa di Australia? Nah, setelah lulus dari IPB, kakak sempat kerja gitu ya. Tadi sama seperti profesinya Adit ya, jadi
peneliti junior di Cibes sebagai peneliti ekonomi syariah. Sebenarnya kakak punya target pengen langsung lanjut S2 gitu, tapi ternyata kakak baru dapat LOE-nya gitu. Alhamdulillah kakak sudah diterima di kampus ini, the University of Queensland. Tapi ternyata nyari beasiswanya lebih susah gitu ya. Dan setelah gagal berkali-kali, kakak udah ditolak beasiswa sampai kayaknya 10 udah ada kali ya. Nah, tapi jangan, apa ya, yang namanya gagal itu hal yang biasa teman-teman. Jadi kita harus ya terus mencoba aja gitu, karena kita nggak tahu kan, ambil aja semua peluang itu. Nah, akhirnya ternyata bukan kakak duluan yang kuliah di sini, ternyata suami kakak yang dapat S3 di sini dengan beasiswa LPDP. Udah pada tahu kan S3 itu apa? S3 itu adalah doktor ya. Kalau S1 itu sarjana, S2 master, S3 doktor. Jadi sekarang posisinya kakak sedang menemani suami, yaitu ya di Brisbane, di Australia, yang sedang mengambil program S3. Gitu. Next lagi. Ya mungkin itu sekian dari kakak, sharing-sharingnya semoga bermanfaat. Teman-teman bisa kontak kakak di Instagram @khadijahasim. Kakak juga sebagai konten kreator di YouTube di Al Kwangju TV channel. Teman-teman bisa klik di situ ada beberapa ceramah dan sharing-sharing tentang bagaimana kehidupan di Korea dan Brisbane, Australia. Kemudian tulisan kakak juga ada di mafro.com dan di situ ada email dan nomor HP. Feel free to contact. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak ya kepada Kak DJ yang telah luar biasa gitu sharing ke kita tentang bagaimana kita khususnya nih teman-teman pelajar berani untuk punya impian, berani untuk ambil peluang dan berani untuk berbuat kebaikan. Dan jangan lupa seperti yang tadi Kak DJ katakan ya, jadi kita harus trust gitu, percaya sama ketentuannya Allah gitu. Jadi sebagus apapun plan yang telah kita buat, kita harus percaya bahwa rencana Allah pastilah yang terbaik seperti itu. Nah, terima kasih kepada Kak DJ. Nanti udah banyak nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di YouTube dan Zoom. Nanti insya Allah bakal ditanyakan setelah sesinya Kang Wali ya. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Wali. Ini CV-nya beliau. Jadi kalau Kak DJ lebih ke akademisi ya di kampus, akademisi banget, tadi banyak banget prestasi-prestasi akademisnya dari Kak DJ, lomba-lombanya, terus juga event-event delegasi yang beliau ikutin. Jadi kalau misalnya Kak Wali ini adalah aktivisnya gitu, jagoan kampus di ITB gitu, Institut Teknologi Bandung. Jadi mungkin sering ketuker ya. Kalau misalnya IPB antara ITB tuh kadang suka ketuker gitu. Pas nanya IPB, pas dikasih tahu kuliah di mana, kuliah di IPB, pasti nanya yang di Bandung kayak gitu. Nah, ini sedikit CV dari Kak Wali. Sebelumnya juga sempat di-share ya di grup WhatsApp gitu. Jadi beliau ini selaku dulu sebagai presiden keluarga mahasiswa di ITB tahun 2017 sampai 2018, lalu juga ada di BEM SI ya, BEM seluruh Indonesia sebagai korpus gitu, koordinator pusat di BEM SI. Lalu selain itu beliau juga punya beberapa beasiswa gitu selama kuliah di ITB. Pertama adalah beasiswa Bright Scholarship YBM BRI selama tahun 2015 sampai 2017 dan beasiswa Pemprov Jawa Barat tahun 2015. Nah, mungkin nanti Kak Wali bakal menyampaikan bagaimana semangat hidup mahasiswanya dalam kehidupan di kampus gitu, dan bagaimana bisa sih Kak Wali ini sebagai asli Bogor kalau nggak salah ya Kak. Jadi Kak Wali ini adalah kakak dari kakak dari anak didik saya waktu di UKI. Jadi pernah ngajar juga di UKI selama 3 bulan sebagai guru pengganti waktu itu. Gurunya Kais, adiknya Kak Wali. Itu mungkin penjelasan singkat terkait CV Kak Wali. Selanjutnya Kak Wali bisa dipersilahkan untuk share screen
dan menyampaikan materinya. Kepada Kak Wali dipersilahkan, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alamin. Pada kesempatan kita pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, ya teman-teman semua. Teman-teman ya, gak usah adik-adik, saya masih muda soalnya. Saya masih juniornya Mbak DJ nih, Mbak Hadijah. Kalau Mbak Hadijah ini masuk IBB tahun 2012 ya, kalau tidak salah, saya masuk di ITB itu tahun 2014. Ya, Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan ya untuk silaturahim, tentu saja, walaupun melalui Zoom, insya Allah tidak mengurangi keberkahannya. Ya, keberkahan akan janji Allah memberikan keluasan rezeki untuk kita dan juga memperpanjang umur kita. Ya, rezeki itu bukan hanya sekedar harta aja ya. Kenal dengan Mbak Hadijah, kenal dengan Mas Adit ini, kenal dengan saya, insya Allah mungkin itu bisa jadi jalan juga ke depannya. Jika teman-teman nanti butuh bantuan, ya kepada kami gitu ya. Jadi feel free gitu to discuss. Jadi jangan malu untuk SKSD. Jadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan ketika kuliah itu kita harus punya kemampuan SKSD dengan senior, dengan alumni, dengan dosen. Itu karena yang akan mempercepat kedewasaan kita. Ya, langsung saja ya biar efisien waktunya. Karena kebetulan kalau di tempat saya ini akan buka puasa itu sekitar 20 menit lagi. Jadi semoga tidak terlalu lama. Kalaupun nanti bersamaan dengan buka puasa, nanti saya izin ya di tengah ini Oke. Zoom meeting. Siap, Kak. Saya juga sambil buka puasa, setidaknya minum air putih dulu. Siap. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Hadijah ini sudah cukup banyak sebenarnya dan sudah sangat komprehensif bagi saya ya. Ketika saya memposisikan diri sebagai anak kelas 12. Apalagi, alhamdulillah beliau menyampaikannya dengan bahasa yang cukup baik. Ya mungkin maklum juga udah jadi seorang ibu. Jadi, saya mungkin mohon maaf juga kalau misalnya nanti bahasa penyampaian saya mungkin akan jauh berbeda dengan metode penyampaian yang akan disampaikan oleh Mbak Hadijah, gitu kan. Yang sudah disampaikan oleh Mbak Hadijah. Jadi, saya akan menyampaikan 3 slide, 3 PowerPoint, ya. Walaupun sebenarnya sudah sangat banyak saya pangkas, ya insya Allah ini bisa menjadi wawasan lah ya setidaknya untuk teman-teman semua untuk mempersiapkan diri di dunia kampus nantinya, gitu ya. Ini saya share screen dulu ya. Ini slide pertama, Bismillah. Nah, saya mulai dari ini sebenarnya satu tulisan yang saya kutip dari sebuah buku, dan tulisan ini yang selalu memberikan saya semangat. Ya. Sesungguhnya lontaran ide, ya, gagasan, pemikiran, dan cita-cita itu teman-teman semua, itu baru akan berhasil diwujudkan manakala kita punya kekuatan akan rasa keyakinan kepadanya. Ya. Kemudian ikhlas dalam berjuang di jalannya, bersemangat dalam merealisasikannya, dan siap untuk beramal dan berkorban dalam mewujudkannya. Landasan keyakinan itu adalah nurani yang menyala. Landasan keikhlasan itu adalah hati yang bersih. Landasan semangat itu adalah jiwa yang menggelora, dan landasan amal dan pengorbanan adalah kemauan yang kuat. Kesemuanya itu, nurani yang menyala, hati yang bersih, jiwa yang menggelora, dan kemauan yang kuat tidak terdapat kecuali pada diri seorang pemuda. Jadi, kalau kita bicara pemuda, maka karakteristik utamanya itu ada 4. Ya. Dia pasti punya nurani yang menyala, dia punya hati yang bersih, dia punya jiwa yang menggelora, dan juga punya kemauan yang kuat. Gitu. Kalau nggak punya keempat itu, kita di dalam diri kita, maka kita nggak layak, teman-teman semua, disebut sebagai seorang pemuda. Gitu ya. Makanya tadi kan di awal Mbak Hadijah sempat menyampaikan ya, jadi sebenarnya siapa sih diri kita ini, gitu ya. Maka saya di sini ingin menyampaikan bahwa diri kita ini saat ini masih adalah seorang pemuda, ya teman-teman semua. Ya, pemuda itu siapa sih sebenarnya, gitu kan ya? Di setiap perubahan zaman ya, pemuda adalah pilar kebangkitan, pembentukan sebuah peradaban. Gitu ya. Ya, kita tahu banyak sekali para ulama-ulama Islam, muslim-muslim sekuler dulu tadi disebutkan oleh Mbak Hadijah seperti Ibnu Haita, kemudian Ibnu Sina, dan Sulaiman Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Itu adalah pemuda semua ya. Mereka punya pilar kebangkitan dalam pembentukan sebuah peradaban. Dalam setiap kebangkitan bangsa atau umat, pemuda adalah rahasia kekuatannya.
dalam setiap ideologi, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Pemuda selalu membawa visi-visi besar di setiap zaman. Ya. Mereka lah yang menjadi poros kekuatan pembentukan sebuah peradaban. Maka tadi kan, sejak slide awal Mbak Hadijah, ditekankan kita sejak awal, sejak muda ini harus punya visi-misi, gitu kan. Bahkan misi-misi yang besar yang akan berkontribusi secara unggul untuk umat manusia, gitu kan. Kan yang namanya umat Islam itu kan diutus ya sebagai umat terbaik kan, dan kita ini hadir sebagai rahmat buat semesta alam. Ya. Makanya yang namanya hidup itu ya, dinilai itu dari amal-amal kita, ya kan? Ayyukum ahsanu amala gitu kan. Dan amal-amal itu kan tercermin dari misi-misi besar yang dilakukan oleh manusia tersebut kan, oleh muslim tersebut gitu. Ya mungkin adalah suatu kehebatan punya amalan unggulan, misalnya sholat tahajud tiap hari atau misalnya tilawah sejuz tiap hari gitu kan. Tapi itu masih ibadah biasa teman-teman semua. Karena ibadah yang paling tinggi itu, amal yang paling tinggi itu, kontribusi unggulan yang paling tinggi adalah ketika amal-amal kita itu menjadi rahmat buat semesta alam. Makanya seharusnya itu dilakukan oleh pemuda yang punya misi-misi besar. Ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya berapa sih rentang usia pemuda itu? Ya. Mungkin di sini saya sedikit menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran, fase usia manusia itu dibagi jadi 3, teman-teman. Itu lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan beruban. Ya. Ini saya nggak usah bacakan ayatnya ya, ada di surah Ar-Rum ayat 54 ya. Kalau aku min dofin, thumma jalim ba'di dofin, kuwah, thumma ja'ala min ba'di kuwatin dofa wa syaiba yakhluqu ma yasha ila akhir ayat. Tapi selain 3 rentang usia pemuda ini lemah, kemudian rentang usia manusia maksud saya, lemah, kemudian kuat, dan juga lemah dan beruban, Allah tuh juga menitik beratkan pada usia 40 tahun sebagai usia kematangan seorang manusia. Ini ada di ayat 15 surah Al-Aqaf, hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun. Nah, dari ayat ini seharusnya kita punya ini ya, punya pemaknaan adapur bahwa usia 40 tahun ini harus kita perhatikan. Kenapa usia 40 tahun begitu istimewa kan pertanyaannya. Nah, kenapa begitu istimewa? Ya, karena nih, di paragraf terakhir ya, karena pada usia inilah seperti disebutkan Ibnu Katsir, kemampuan berpikir seseorang, pemahaman, serta kesabarannya itu mencapai puncak kematangan. Ya, juga dikatakan bahwa biasanya seseorang tidak akan mengubah jalan hidupnya atau cara hidupnya saat ia mencapai usia 40 tahun. Nah, ini nih, kalau dibuat diagram tuh seperti ini. Ya. Jadi anak-anak, transisinya itu adalah balik, ya, jadi pemuda, bukan remaja ya. Remaja itu bukan transisi. Ya, jadi psikologi modern saat ini salah dalam mendefinisikan usia manusia. Harusnya balik, bukan remaja, fase transisinya. Karena kalau remaja kepanjangan fase transisinya, kita malah jadi terlalu lama untuk punya misi-misi yang besar. Menjadi pemuda yang dewasa, 40 tahun, dan akhirnya melemah jadi tua. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa dulu nih ya, para pemuda itu punya banyak sekali peran, punya banyak sekali misi-misi unggulan dalam hidup mereka gitu. Kita tahu Muhammad Al-Fatih usia 24 tahun aja ya, dia udah bisa membebaskan Konstantinopel. Dia fasih 8 bahasa gitu kan. Kemudian dia juga menguasai berbagai ilmu manajemen, ilmu peperangan, dan juga ilmu yang lainnya gitu kan. Kita tahu juga ada Abdurrahman Ad-Dakhil yang kan membebaskan Andalusia gitu kan. Juga tahu Harun ar-Rasyid yang memimpin dinasti Islam, ya kan. Itu umurnya masih 25 tahun kalau tidak salah, gitu kan. Dan banyak lagi, gitu. Dan di sini kita tahu bahwa yang namanya fase transisi dari anak-anak jadi pemuda itu adalah umur 15 tahun, kalau kata di sini, ya kan. Dulu ketika Ibnu Umar itu minta kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang, itu nggak boleh ketika umur 14 tahun. Tapi ketika umur udah usia 15 tahun, disuruh ikut perang bahkan ketika perang Uhud. Jadi ini tanda bahwa usia 15 tahun adalah usia yang harusnya udah layak disebut sebagai seorang pemuda dan punya tanggung jawab besar. Nah, makanya tadi saya bilang ya, seperti saya bilang ya, namanya pemahaman akil balik itu sangat salah. Ya, seharusnya maksudnya pemahaman tentang remaja gitu kan, ya, itu sangat salah gitu kan. Karena itu akan membuat masa peralihan yang terlalu panjang. Seharusnya ketika seseorang itu sudah balik, maka dia harus akil juga secara langsung. Ya, nggak boleh terlalu lama. Yang namanya
istilah remaja itu mengacaukan konsep serta kerusakan adab buat orang-orang. Karena kita sering dengar ya, banyak remaja-remaja bilang gitu, anak-anak baru gede gitu kan, aku nggak mau ngambil tanggung jawab, itu bukan tanggung jawabku, aku masih remaja. Ya, dia akhirnya alibi gitu loh, seolah-olah masih muda, layak untuk ngambil tanggung jawab. Padahal yang mendewasakan kita itulah tanggung jawab. Jadi harus bareng ngambil tanggung jawab untuk mendewasakan kita. Ya. Ini lanjut aja ya. Nah, makanya usia paripurna itu adalah di umur 40 tahun, teman-teman semua. Tadi kan disebutkan ya, kalau kata Mbak Hadijah, kita itu harus punya yang namanya visi misi besar, punya kontribusi unggulan dalam menjalani hidup. Nah, kalau mau dibuat timeline-nya, mau dibuat long term planning-nya, maka tentukanlah yang namanya misi besar hidup kita itu di usia 40 tahun. Mau jadi apa? Atau mau berkontribusi apa? Tidak hanya sekedar jadi apa gitu ya. Yang namanya jadi dokter ya, itu adalah misalnya cita-citanya jadi dokter ya. Itu adalah apanya gitu, mau jadi apa. Tapi bukan berarti ketika kita sudah jadi dokter kita berkontribusi, ya kan? Maka bedakan antara yang cita-cita juga kontribusi. Nah, maksudnya visi misi yang disampaikan oleh Hadijah tadi adalah bukan cita-cita, teman-teman, tapi adalah kontribusi. Apa sih kontribusi yang akan bisa kita berikan untuk umat manusia, gitu kan ya? Seperti halnya Ibnu Sina yang berhasil membuat Al-Qanun fi at-Tibb, gitu kan ya, hukum-hukum dalam dunia kedokteran sebagai bapak kedokteran, gitu kan ya, atau Tauhid Ibnu Haytham yang pertama kali menemukan kamera, itu kan bermanfaat buat umat manusia kan. Jadi jangan hanya sekedar cari apa profesinya, pengen jadi dokter, pengen jadi menteri, pengen jadi misalnya insinyur, jangan hanya sekedar itu, tapi buatlah kontribusinya. Aku pengen misalnya jadi insinyur yang bisa membuat suatu struktur bangunan yang belum pernah dibuat sebelumnya, yang tingginya bisa mencapai berapa kaki gitu kan misalnya. Atau aku pengen jadi dokter yang bisa menemukan vaksin COVID-19. Nah, itu kontribusi itu namanya. Kalau jadi dokter aja itu belum kontribusi. Nah, makanya kita tahu ada pepatah dari Barat ya, bahwa life begins at 40, bahwa hidup itu baru benar-benar dimulai itu ketika umur usia 40 tahun. Ya, bukan umur 40 tahun ya, tapi usia 40 tahun. Beda antara usia sama umur itu, nanti saya jelaskan. Ya, kita tahu nih, dulu Soekarno jadi presiden 40 tahun, Soeharto jadi presiden juga 46 tahun, JFK 40 tahun. Rata-rata tuh 44 tahun nih pemimpin dunia nih. Mereka bisa mencapai puncak karirnya itu di usia 40 tahun. Jadi puncak karir setiap manusia itu, sisa umat Nabi Muhammad, itu pasti akan tercapai di usia 40 tahunan, teman-teman semua. Jadi tentukan dulu apa yang ingin kita capai, apa kontribusi yang ingin kita berikan di usia 40 tahunan nanti. Baru nanti kita tarik ke belakang. Harus kuliah di mana, gitu kan ya. Apakah harus sampai S3 atau cukup S1 saja, atau bahkan nggak perlu kuliah, misalnya langsung bisnis, itu kan bisa seperti itu. Gitu. Jadi alasan kita kuliah itu harus disandingkan dengan apa yang kita capai nanti di masa depan. Gitu ya. Apa kontribusi yang ingin kita berikan untuk umat manusia, gitu ya. Itu amal unggulan kita, gitu. Amal unggulan kita tidak hanya sekedar ibadah-ibadah mahdoh saja, gitu. Karena itu ada terjadi penyimpitan makna ibadah, gitu. Karena namanya ibadah itu adalah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah, teman-teman semua. Semua aktivitas kita seharusnya dimaknai ibadah. Mau kita tidur itu ibadah, niatkan seperti itu. Mau kita misal bermain juga ibadah, misalnya untuk refreshing diri gitu kan. Mau kita ikut Zoom ini juga ibadah harusnya. Sehingga seluruh aktivitas kita selama 24 jam itu harusnya ibadah. Makanya kalau ibadah kita, kalau yang kita maknai ibadah itu ibadah-ibadah mahdoh saja, maka itu sangat sedikit sekali, itu nggak akan bisa membuat Allah itu memberikan surga buat kita, teman-teman semua. Karena kalau mau semua amalan soleh itu dikumpulin selama kita hidup, itu nggak akan bisa membayar hutang kita kepada Allah agar bisa masuk surga. Enggak. Secara akidah, kita tuh harus bisa memaknai bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal-amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita beramal ya, itu untuk membuktikan kalau kita tuh punya kemauan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke surga gitu. Maka nggak cukup kalau amal-amal ibadah cuman sholat tahajud aja, cuman tilawah Qur'annya, cuma sholat fardu aja, cuman puasa saja. Tapi kita harus punya amal-amal unggulan, yaitu punya manfaat buat semesta alam. Ini kan rahmatan lil alamin kan tugasnya Nabi Muhammad. Nah, makanya di sini saya ingin ngasih nih satu bentuk statistik. Ini ada satu grafik ya.
Judulnya adalah usia produktif, generasi elit, dan juga demografi. Teman-teman, ini adalah grafik usia produktif. Ya, kita bicara demografi nih, kita bisa kependudukan. Grafik sumbu X ini adalah usia. Ya. Sumbu Y itu adalah umur. Loh, bedanya apa, Kak? Usia dan umur, gitu kan. Beda, teman-teman. Usia itu adalah fungsi kuantitatif. Ya, kalau umur adalah fungsi kualitatif atau produktivitas si manusia tersebut atau karya-karya dia gitu. Nah, secara statistik ya, yang namanya produktivitas seorang manusia itu baru akan mulai meningkat itu sekitar usia 20 tahunan. Ya. Entah itu 17, 18 atau mungkin udah sampai 25 gitu kan, sekitar 20 tahunan lah. Nah, dia akan terus menanjak sampai akhirnya usia 40 tahun. Ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang puncak karir seseorang itu kontribusi unggulan dia hanya bisa dicapai di usia 40 tahun. Karena nanti pasca rentang usia 40 sampai 50-an, sampai 63 ya khususnya, itu kita akan turun lagi, decline produktivitas kita. Makanya, usia-usia mahasiswa itu sangat penting, teman-teman, di sini. Di sekitar usia 20 tahunan. Kenapa? Karena usia-usia mahasiswa itulah usia-usia untuk menggodok diri kita, untuk mempersiapkan masa produktif itu jadi lebih efektif dan juga efisien buat mencapai puncak karir kita nantinya, atau kontribusi unggulan kita, gitu. Makanya dunia kampus itu sangat benar-benar efektif ya, buat mendidik kita menghadapi dunia pasca kampus, sehingga kita bisa menjalani usia produktif dengan semaksimal mungkin. Ya. Jadi gitu, hikmah dari ini. Terus apa sih bedanya usia sama umur? Usia itu adalah fungsi kuantitatif, umur itu fungsi kualitatif. Ini saya dapat anak-anak ini dari hadis Rasulullah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ya silaturahim. Kok bisa? Ya kan? Dari hadis itu saya memaknai ada perbedaan antara usia sama umur. Satu, ya. Saya waktu itu bingung, kok bisa dengan cara kita punya banyak kenalan, cara kita memaintain networking, dengan cara kita SKS dengan banyak orang, gitu kan, itu bisa memperpanjang umur kita, bisa menunda ajal kematian kita. Ya. Sebenarnya bukan literally takdir kematian kita itu ditunda, teman-teman. Jadi umur itu maksudnya adalah kualitas hidup seseorang itu, gitu ya. Makanya ada aja orang teman-teman ketika dia banyak silaturahim dengan banyak orang, gitu kan ya. Walaupun usia dia itu masih 20 tahun, umur dia itu 40 tahun. Karena dia banyak silaturahim sama orang-orang yang 40 tahun. Ya, bayangin ya. Saya nih misalnya ngobrol sama dosen yang usianya 40 tahun, cuma 5 jam. Tapi saya bisa dapat pengalaman dia selama hidup selama 40 tahun. Ya kan? Sehingga saya bisa ini kan bukan menyicil apa ya, mengefektifkan waktu hidup saya ya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, ya kan, mengulangi hal-hal yang baik yang dilakukan oleh dosen saya dan tidak mengulangi apa yang buruk dari dosen saya selama 40 tahun itu gitu. Tapi ada aja orang yang usianya sudah 40 tahun tapi umurnya itu masih 20 tahun. Karena dia nggak dewasa, karena dia nggak banyak silaturahim gitu. Jadi seharusnya demikian ketika kita memaknai yang namanya usia dan umur. Makanya yang bagus itulah hikmatus syuyukh fi hamahati syabab. Bahwa kita punya hikmahnya orang-orang tua, tapi itu berada dalam jati diri fisik seorang pemuda. Gitu. Jadi seharusnya demikian, ya, yang harusnya kita pahami. Nah, begitu slide pertama. Selanjutnya, yang kedua yang ingin saya sampaikan itu adalah terkait kehidupan kampus ya, teman-teman semua. Jadi kalau kita bicara kehidupan kampus, ini slide-nya ada ya? Slide-nya bener kan ya, yang warna merah putih ini? Dit? Ya, belum. Iya, ada. Yang ada ya? 4 slide ya? 4 slide. Ya. Ini saya lanjut ya. Tadi kan terakhir saya bahas tentang usia produktif, generasi elit, dan juga demografi. Teman-teman, selain kita memahami grafik ini sebagai grafik kependudukan produktivitas seorang manusia, maka kita harus memahami juga bahwa ketika kita lihat nih, grafik titik X, Y-nya itu adalah di usia 20 tahunan, Y-nya itu masih di bawah-bawah, atau produktivitasnya di bawah, itu adalah masa-masa kampus, masa-masa mahasiswa. Ya. Saya tekankan kembali, masa-masa kehidupan kampus itu sangat penting banget untuk mempersiapkan masa produktif kita. Maka sangat sayang sekali ya orang-orang yang tidak benar-benar memanfaatkan kehidupan kampusnya gitu. Tapi di sisi lain teman-teman, kalau kita lihat data
Badan Pusat Statistik tahun 2015, itu yang terakhir kalau nggak salah ya, itu waktu itu jumlah penduduk Indonesia itu masih 250 juta. Nah, dari 250 juta penduduk Indonesia itu, teman-teman, itu hanya 0,5% aja loh ternyata, yang itu memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ya, 0,5% aja loh. Itu kalau mau dikuantifikasi jadi 15 juta. Jadi dari 250 juta penduduk Indonesia itu di tahun 2015 itu hanya 15 juta penduduk Indonesia aja yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi. Ya kan? Nah, itu sudah meliputi PTN, perguruan tinggi swasta, kemudian sekolah tinggi, politeknik, UIN dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sini akhirnya kita bisa mendefinisikan kan kalau udah jadi mahasiswa, maka sebenarnya kita udah jadi generasi elit gitu loh. Nah, ini bukan berarti jadi mahasiswa itu susah ya. Justru itu, saya di sini menyampaikan statistik ini agar teman-teman tuh punya semangat yang begitu besar untuk kuliah gitu. Karena ketika kita udah jadi mahasiswa itu, ketika udah jadi kuliah, kita benar-benar jadi generasi elit kok, beneran. Banyak banget kesempatan yang akan kita dapat ketika kita jadi mahasiswa, ya kan? Kita benar-benar akan ditunggu sebagai pemimpin bangsa kelak nantinya gitu. Coba lihat orang-orang yang sukses di karir kehidupannya, di karir kehidupannya orang-orang yang punya kontribusi unggulan di kehidupannya gitu kan. Kebanyakan mereka adalah lulusan-lulusan kampus, ya kan, lulusan-lulusan perguruan tinggi gitu kan. Loh kak, itu ada kok Mark Zuckerberg gitu kan, dia nggak lulus, bahkan DO dari kampusnya, ya itu cuma 1 orang 2 orang aja yang berhasil seperti itu. Cuma kebanyakan orang yang punya karirnya cemerlang, produktivitasnya sangat bagus, secara personal, punya kontribusi buat umat manusia, kebanyakan dari mereka, mayoritas pasti lulusan dari kampus. Maka dari itu, ayo semangat ya untuk bisa menjadi bagian dari mahasiswa Indonesia gitu loh. Karena mahasiswa Indonesia itu ditunggu-tunggu loh oleh rakyat Indonesia yang jumlahnya sekarang udah 240 juta penduduk Indonesia gitu. Terus yang ketiga demografi. Demografi ini masalah kependudukan. Indonesia itu dapat bonus demografi, teman-teman. Bonus demografi adalah keadaan di mana penduduk satu negara itu memiliki penduduk yang usia produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Nah, ini kesempatan buat kita untuk bisa memanfaatkan kondisi ini. Kalau misalnya orang-orang mudanya di Indonesia ini punya kecemerlangan secara individu, punya akhlak yang baik, punya misi-misi yang besar, ya insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, lebih maju lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya kita teman-teman kepo, jadi sebenarnya apa sih bedanya siswa sama mahasiswa? Ya. Dulu Muhammad Hatta itu pernah menyampaikan teman-teman bahwa tugas perguruan tinggi itu adalah membentuk manusia yang susila dan demokrat. Atau kalau dalam bahasa saya, yang lebih tepat ya, secara Islam adalah membentuk manusia yang sempurna, insan kamil, atau manusia yang beradab, sesuai dengan Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seharusnya yang tepat, menurut saya ya, kalau Muhammad Hatta membentuk manusia susila dan juga demokrat. Tapi kalau menurut saya, itu membentuk manusia yang adil dan beradab. Harusnya gitu. Itu sesuai juga dengan konsep pendidikan Islam. Nah, itu tugasnya adalah untuk memiliki keinsafan tanggung jawab teman-teman atas kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita udah jadi mahasiswa, kita harus punya keinsafan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua, kita harus cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Nah, nomor 2 ini sudah diberikan secara gamblang banget nih sama pengalamannya Mbak Hadijah. Kemudian yang ketiga, cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat kelak nantinya. Nah, jadi dari mahasiswa itu posisinya sebagai insan akademis. Perannya mengembangkan diri terus-menerus, menjadi generasi yang tanggap dalam mampu menghadapi masa depan. Perannya adalah mengikuti wakat ilmu pengetahuan, ya, yang selalu mencari kebenaran ilmiah, gitu kan. Peran ketiganya adalah selalu mengkritis kehidupan masyarakatnya di masa kini dan juga untuk masa depan. Jadi mahasiswa itu punya peran besar untuk bisa merancang blueprint bagaimana Indonesia di masa depan. Potensinya adalah ya tadi menjadi jawaban atas kondisi tantangan masa kini dan juga tantangan masa depan. Ya, gitu. Nah ini kalau lihat dari undang-undang perguruan tinggi itu punya tridharma. Jadi kalau udah kuliah itu kerjaannya perguruan tinggi, kerjaannya dosen, kerjaannya mahasiswa, kerjaannya sivitas akademika, itu pendidikan, penelitian, juga pengabdian masyarakat. Jadi tiga core ini aja sebenarnya kerjaannya mahasiswa kalau dari kampus, ya kan. Yang namanya kita berorganisasi dan aktivis kampus pun itu juga dalam rangka penelitian, dalam rangka pendidikan, dan juga dalam rangka pengabdian masyarakat. Seperti itu. Ya. Ini slide yang kedua.
slide yang ketiga ada lagi, tapi sebelum itu saya buka puasa dulu ya. Di sini udah azan. Siap. Selamat berbuka puasa, Bang. Jadi saya preview dulu nih. Slide ketiga udah tampil belum? Masuk. Masuk ya. Ini judulnya produktif. Bentar, saya ambil air putih dulu ya. Iya. Bentar. Nah, teman-teman, ini terakhir dari saya. Ya. Ini terakhir ya, karena kalau nambah lagi, kalau nanti misalnya mau nanya pengalaman saya di kehidupan kampus, boleh di sisi tanya jawab aja. Karena tadi kalau menurut saya dari pengalaman Mbak Hadijah itu sudah sangat banyak sekali itu menginspirasi teman-teman seharusnya ya. Jadi kalau kita bisa bicara musim produktif, itu seharusnya itu berkaitan sama keimanan kita, teman-teman. Maka pertanyaan pertamanya adalah, apakah saat ini kita hidup dengan versi terbaik dalam diri kita? Are we living the best version of ourselves? Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih produktivitas itu? Gitu kan. Produktivitas adalah output dari suatu input, ataukah mereka yang sibuk dapat disebut karena produktif? Dan juga kalimat-kalimat pertanyaan lainnya, gitu kan. Apakah produktif itu selalu berkaitan dengan hal yang membosankan? Nah, maka kita jawab ya, mitosnya dan juga memperjelas fakta yang ada. Output dari suatu input, bukan teman-teman, kita bukan sebuah pabrik atau mesin, tapi kita manusia. Ya, jadi nggak benar nih yang namanya produktivitas itu adalah output yang dihasilkan dari suatu input. Ya, karena kita manusia. Jadi gimana sih rumus produktivitas manusia itu, gitu kan? Yang namanya produktivitas itu adalah earnings from investment. Benar banget itu. Produktivitas itu tentang investasi untuk mendapatkan tujuan tertentu, teman-teman. Nah, tujuan itu seperti apa, gitu kan? Terus ada statement, saya sibuk, maka saya produktif. Ya, ini nggak benar, ini mitos nih. Karena orang yang produktif itu seharusnya tidak terlalu sibuk dan tidak stres maupun lelah. Kenapa sih? Ya kan? Pertanyaannya gitu kan. Terus, yang namanya being productive itu adalah event atau proses. Apakah suatu kejadian atau suatu proses? Ya, yang benar adalah proses. Karena kita tidak bisa sekali jadi produktif, teman-teman. Butuh waktu untuk menjadi seorang yang produktif. Bahkan even Rasulullah SAW pun juga demikian. Gitu. Ya, punya proses dalam menjalani produktivitas beliau dalam menyebarkan dakwah Islam saat itu. Apakah produktif itu selalu berkaitan sama hal membosankan? Pasti membosankan yang menjadi produktif. Itu salah, itu mitos. Bahwa sebenarnya menjadi produktif itu berarti mengetahui kapan kita perlu bersenang-senang dan kapan harus bekerja keras, kapan relax dan juga kapan serius. Jadi kita tahu gitu loh, plottingan waktu kita untuk santai, buat serius, buat main, buat belajar, buat kuliah, buat organisasi gitu kan, buat belajar. Ya. Apakah produktif itu bisa dilakukan sepanjang waktu? Ya, kita nggak bisa produktif sepanjang waktu, teman-teman. Kita bukan mesin, ya kita manusia. Kita punya jiwa, kita punya ruh yang harus dikasih makan juga, ya, dengan hal-hal yang bisa diberikan kepada hati dan ruh kita. Jadi gimana sih rumus produktivitas manusia? Ringkasnya gini, fungsi produktivitas itu adalah gabungan antara perkalian fokus, energi, dan juga waktu, ditambah atau dikurangi intention atau niat. Ya. Jadi produktivitas itu adalah tentang membuat pilihan cerdas secara terus-menerus dengan fokus, energi, dan waktu yang kita miliki, berdasarkan tujuan niat serta nilai tertentu yang mendapatkan nilai tambah kehidupan. Ini nih saya rumus ini tuh ada maksudnya ya, kenapa dikali nih. Kenapa dikali? Karena kalau misalnya sekali aja kita nggak punya fokus, atau sekali aja kita nggak punya energi, atau nggak punya time, misalnya time-nya 0, energinya 0, fokusnya 0, ya kan? Itu sama aja, kita nggak punya produktivitas, gitu loh. Contohnya misalnya gini, fokusnya misalnya 10.000, energinya 1 juta, gitu kan. Tapi kita nggak punya waktunya, ya kan 0 waktu, maka akan 0 productivity-nya, gitu. Sama lah kita punya energi, punya waktunya, tapi kita nggak fokus, gitu loh. Kadang nggak selesai pekerjaannya, gitu. Kita punya fokus, punya waktu, tapi kita nggak punya energi, kita sakit. Maka kita nggak bisa produktif. Gitu. Makanya produktif itu adalah perkalian antara 3 unsur ini, 3 variabel ini. Tapi ditambah atau dikurangi dengan intention juga. Intention itu niat. Jadi yang namanya kita menjadi muslim yang produktif, milenial yang produktif, itu harus punya tujuannya, harus punya niatnya. Ya kan kata Rasul juga, innamal a'malu binniyah kan, bahwa setiap amal itu tergantung dari niatnya gitu. Jadi
suatu produktivitas akan bernilai sangat bagus ketika dia punya niat ibadah, ketika dia punya niat untuk mengembangkan diri, ya kan? Beda kalau misalnya niatnya untuk hal yang buruk, gitu. Nah, ini ringkasnya sejarah dan falsafah produktivitas modern, gitu kan ya. Jadi saat ini tuh kita sedang berada dalam suatu zaman yang mana definisi produktivitas itu akhirnya keluar dari definisi yang seharusnya dimaknai sebagai seorang muslim, gitu kan. Jadi harusnya produktivitas itu bukan karena keunggulan akal dan sains, tapi juga karena agama juga, teman-teman. Yang namanya produktivitas itu bukan sekularisme, bukan memisahkan antara agama dan dunia, gitu kan ya. Yang namanya produktivitas itu bukan berarti materialistis aja. Kita bicara hal-hal yang material, gitu kan ya. Produktivitas barang dan sebagainya. Padahal sebenarnya ada produktivitas lainnya, seperti produktivitas sosial dan juga produktivitas rohani, fisik kita, gitu. Nah, makanya pandangan Islam terhadap produktivitas itu ada 3. Ya. Pertama, produktivitas itu ya harus dikendalikan oleh tujuan. Ya, intentionnya apa? Tujuan hidup atau maksud penciptaan. Apa sih tujuan hidup dan maksud penciptaannya? Itu adalah ibadah, khalifah atau sebagai seorang pemimpin, dan juga rahmah. Jadi rahmat bagi semesta alam. Gitu. Jadi produktivitas kita tuh harus bersesuaian dengan konteks ketiga hal tadi. Yang mana adalah tujuan penciptaan kita, kan? Atau maksud Allah menciptakan kita sebagai dalam pemaknaan ibadah, kemudian sebagai seorang pemimpin, kepemimpinan, dan juga rahmat buat orang-orang sekitar kita. Yang kedua, pandangan Islam dalam produktivitas itu harus didorong oleh nilai akhlakul karimah, ya, seperti as-sidik, kejujuran, gitu kan. Kemudian ihsan, itqon, gitu kan, sabar, tawadu, gitu, dan sebagainya. Jadi semua nilai-nilai akhlakul karimah itu harus dikontekskan dalam produktivitas Islam yang harus kita bangun. Baru yang ketiga, produktivitas itu yang dibimbing oleh jiwa, bukan hanya raganya saja, bukan fisiknya saja. Kita punya ruh, kita punya jiwa, gitu kan, yang harus dikuatkan juga produktivitasnya. Ini slide ini hanya menggambarkan ya tentang maksud dan juga tujuan penciptaan, tidak akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Silakan teman-teman di screenshot aja kalau mau. Slide-nya. Ya. Ini juga. Nah, makanya kita punya tadabbur nih, renungan dari sabda Rasulullah SAW, gitu kan. Tidak akan bergeser kaki manusia, ya. Jadi di hari kiamat, kita itu nanti kalau di hari kiamat tidak akan pernah pindah nih posisi kita nanti ketika di padang mahsyar dan juga ketika di yaumil hisab, gitu kan ya. Dari sisi robnya sampai kita tuh ditanya dulu tentang 5 hal, teman-teman. Satu, tentang umurnya dalam apa yang ia gunakan, tentang umur kita apa yang kita gunakan. Yang kedua, tentang masa mudanya dalam apa yang kita habiskan, ya kan? Apakah kita hanya menggunakan usia kita, umur kita itu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Apakah masa muda kita hanya dimanfaatkan untuk main-main saja, foya-foya saja, gitu kan? Apakah untuk berjuang, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, gitu kan? Terus yang ketiga, tentang harta dari apa yang kita peroleh dan apa yang kita akan belanjakan, yang kita keluarkan. Kita dapat harta dari mana, kita keluarin dari untuk apa, gitu. Dan juga tentang ilmu, apakah itu diamalkan atau enggak, gitu. Karena yang namanya ilmu itu bisa jadi bermanfaat ketika bisa diamalkan, kan, entah itu oleh kita atau orang lain. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi gitu, teman-teman. Nah, ini yang seringkali disalahpahami. Kita seharusnya mengabaikan dunia. Tadi udah disampaikan ya oleh Mbak Hadijah. Ini salah nih, teman-teman. Kita seharusnya tidak mengabaikan dunia. Kita harus memperhatikan dunia. Wala tansa nasibaka fid dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, gitu kan. Karena di Al-Qur'an itu yang frasenya negatif itulah hayatud dunya, kehidupan dunia. Tapi kalau Allah nyebutnya ad-dunya aja di Al-Qur'an, itu konteks kalimatnya itu adalah positif. Kayak tadi tuh, wala tansa nasibaka fid dunya, bukan wala tansa nasibaka fi hayatid dunya. Beda. Ya kan? Kalau hayatid dunya itu negatif, kalau dunia itu adalah positif. Ya, jadi kita harus memperhatikan dunia. Doa yang selalu kita panjatkan juga begitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kita minta kebaikan bukan hanya untuk di akhirat, tapi juga di dunia, teman-teman. Kemudian yang kedua, kesalahpahaman yang sering kita dapati adalah berdoalah, maka semua akan baik-baik saja. Ya ini benar, semua hal harus berdoa, gitu kan ya. Karena semua hasil akhir itu, takdir hidup kita ada di tangan Allah SWT, tapi kembali kita tidak berikhtiar.
Ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa yang namanya ikhtiar dan doa itu bisa mengubah takdir seorang hamba manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi berdoa dan berikhtiar. Karena yang namanya takdir Allah itu kayak flowchart, teman-teman. Tahu flowchart kan? Ya ada opsi jalan A, jalan B, jalan C. Kalau misalnya kita nggak berdoa tapi kita berikhtiar, maka flowchart takdir kita akan masuk ke A. Tapi kalau misalnya kita berikhtiar tapi kita nggak berdoa, maka kita akan ke B. Kalau misalnya kita nggak berdoa dan juga nggak berikhtiar, maka flowchart hidup kita akan masuk di flowchart yang C. Tapi kalau misalnya kita berdoa dan juga berikhtiar, maka kita akan masuk yang takdir hidup yang D. Yang mana itu akan menjadi kebaikan buat kita yang paling utama. Jadi gitu kalau memahami takdir. Takdir itu flowchart-nya Allah atas diri kita. Ya. Dan kaitannya nanti mau kita belok kemana itu berkaitan sama doa dan juga ikhtiar kita. Dan yang ketiga, kesalahpahaman yang sering kita pahami adalah jika mengalami kesulitan maka bersabarlah. Ini benar, ini statementnya benar teman-teman. Tapi yang salah itu adalah memaknai kata sabar. Sabar itu bukan kata sifat pasif, itu kata sifat aktif. Ya. Jadi ketika kita bersabar, kita dituntut untuk punya solusi atas kesulitan yang kita alami. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Makanya kan di ayat yang Allah berikan di Al-Qur'an kan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin," gitu kan. Allah tuh akan menguji kita ya, dengan hal-hal seperti ketakutan, harta, kemudian anak-anak gitu kan ya, kehidupan dunia yang lainnya gitu kan. Jadi semua ujian dan kesulitan kita terima itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Semua musibah ya dan tantangan, kesulitan kita terima itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar untuk apa? Untuk menguji kesabaran kita. Kita bisa nggak sih nemu solusi atas kesulitan tersebut gitu. Jadi kesabaran itu bukan pasif, itu harus aktif, teman-teman. Terus yang keempat nih, yang tadi saya sebutkan sejak awal ya, bahwa kebaikan itu adalah ibadah mahdoh. Enggak, teman-teman. Yang namanya kebaikan itu bukan hasil dari ibadah mahdoh. Semua aktivitas kehidupan kita harusnya bernilai kebaikan. Kalau kita maknanya sebagai ibadah, gitu kan. Yang namanya amal unggulan itu, yang namanya amal-amal unggulan, ya kan, yang bisa menilai kehidupan kita itu bukan hanya sekedar tilawah Al-Quran, bukan hanya sekedar saum di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar haji, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar sholat tarawih, enggak. Ya itu bisa bernilai ibadah atas diri kita. Cuman akan lebih baik lagi kalau kita punya amal yang lebih tinggi dari itu gitu. Amal yang bisa menjadi rahmat buat semesta alam. Amal yang bisa buat kemajuan ilmu pengetahuan gitu. Jadi buatlah amal yang tinggi, buatlah kontribusi unggulan yang tinggi gitu bagi kehidupan kita. Jangan hanya sekedar ibadah mahdoh saja gitu. Yang terakhir ini ternyata semua sudah tertulis. Tadi sudah saya sampaikan ya tentang takdir. Bahwa yang takdir itu adalah flowchart Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Makanya kalau kita bicara produktivitas dalam muslim, maka harus begin with the end in mind. Seperti kata Stephen Covey, ya. Kita mulai dari akhir dulu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya rumusnya berubah. Intentionnya itu adalah untuk memaksimalkan balasan di akhirat. Jadi seharusnya produktivitas kita dalam Islam itu sebagai muslim milenial itu adalah untuk memaksimalkan balasan di akhirat nanti. Ya, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk surga gitu. Nah, kalau kita bicara lingkup produktivitasnya, makanya kalau kita bicara produktivitas Islam, bukan produktivitas sekuler atau materialistik, maka lingkupnya itu ada 3, lingkup spiritual, sosial, juga fisik. Nah, ini dibagi lagi teman-teman sebenarnya, cuman saya nggak akan bahas. Dibaginya seperti apa? Dibaginya adalah lingkup, ada yang namanya waktu spiritual, ada yang namanya energi spiritual, ada juga yang namanya energi fokus spiritual, sama juga yang sosial juga, ada yang namanya fokus sosial, energi sosial, sama waktu sosial. Fisik juga demikian, ada yang namanya energi fisik, fokus fisik, dan juga waktu fisik. Makanya kalau misalnya kita lihat kehidupan rutin keseharian Nabi Muhammad SAW, itu kalau kita lihat ya, semuanya itu berkaitan antara 3 lingkup ini. Kalau nggak aktivitas beliau itu berkaitan sama spiritual beliau, pasti berkaitan sama sosial, atau misalnya berkaitan dengan fisik. Ya, kelihatan nih di sini, di daily routine of Prophet Muhammad SAW. Jadi, produktivitas Nabi Muhammad SAW itu, kalau mau diturunkan ya, mau disederhanakan ya cuma 3, produktivitas secara spiritual, fisik, dan juga sosial, seperti itu. Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut, silakan buka aja di kelasnya,
yang dibuat oleh Muhammad Faris, produktifmuslim.com, ya kan? Nih, The Productive Muslim Company. Bagus nih kalau teman-teman tertarik, ya kan? Kalau misalnya kesulitan dana, cari yang murah, beli aja bukunya yang udah ada terjemahannya, itu dari Muhammad Faris, Muslim Produktif. Silakan dibaca. Mungkin sekian dari saya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalnya ada perkataan yang kurang jelas. Enggak, jika ada yang ditanyakan. Tapi saran saya ke Adit, kalau mau bertanya ke Mbak Hadijah dulu ya. Saya di akhir dulu. Ini saya mau sedikit nambah tutor lagi soal. Oke, siap. Ya, Oke, paling itu makasih. dari ya. Siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Kang Wali nih yang udah luar biasa sharing ke kita semua terkait bagaimana tadi ya menjadi mahasiswa yang super produktif gitu. Jadi ada rumus-rumusnya dari beliau dan bagaimana kita harus mempersiapkan nih di usia-usia nanti teman-teman masuk mahasiswa usia 20-an itu adalah fase untuk menggembleng diri supaya kita bisa akselerasi gitu. Bisa akselerasi diri. Nah, mungkin mohon izin kepada Kang Wali dan Kak DJ. Jadi dari panitia karena ini ya sekarang sudah mendekati maghrib dan di daerah Kak Wali dan Kak DJ juga sudah maghrib. Jadi mohon izin untuk pertanyaannya ditampung dulu Kak. Dan nanti mungkin izin boleh nggak kalau misalnya menjawabnya besok gitu di grup WhatsApp. Mungkin nanti menjawabnya bisa melalui teks atau lewat voice note seperti itu. Gimana kira-kira dari Kak DJ dan Kak Wali? Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dikumpulin dulu pertanyaannya ya. Iya, karena ini pertanyaannya Masya Allah banyak banget, udah masuk mungkin belasan gitu. Jadi izin gitu untuk bisa maksimal terkait tanya jawabnya. Mungkin baiknya kapan Kak DJ dan Kak Wali? Kalau Kak DJ bisa jawabnya di pagi, sore, siang, atau malam, Kak? Kalau pertanyaannya nggak apa-apa dikumpulin aja dari sekarang. Nanti kakak tulis semua jawabannya terus dikirim besok. Oke, siap. Berarti yang penting dikumpulin dulu ya Kak ya? Nah, kumpulin aja dulu. Oke. Mungkin Kak Wali gimana? Oke. Masih iftar kayaknya. Gimana, Dit? Jadi tanya jawabnya besok, Kang. Untuk besok? Ya. Boleh aja ya? Besok. Karena kalau sekarang juga tadi kan di beberapa daerah kan sudah azan gitu. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan besok. Ini mohon izin ya Kak DJ sama Kak Wali ya. Mohon maaf nih. Ternyata waktunya. Di sini juga udah jam 9 malam ya, belum tarawih. Iya, Masya Allah. Iya nih mohon maaf jadi mengganggu waktu berbuka dan tarawihnya. Semoga bisa menjadi amal kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan ini untuk Kak DJ dan Kak Wali. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Kembalikan lagi ke Kak Nuna sebagai MC untuk menutup Kak sementara kegiatan webinar kita dan insya Allah dilanjutkan besok melalui WhatsApp grup terkait tanya jawabnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, akhirnya kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh para narasumber yang dipandu oleh Aditya Hadi Triadi. Mudah-mudahan materi kali ini bisa teman-teman aplikasikan bagaimana menjawab setiap permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini. Nah, untuk teman-teman, sekali lagi kakak ulangi kembali, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan bisa melalui via WhatsApp, atau via chat YouTube, atau via chat Zoom. Tapi kalau untuk saat ini mungkin langsung via WhatsApp aja ya. Karena nanti pertanyaannya akan dikumpulkan dan akan diberikan kepada setiap narasumber untuk dijawab keesokan harinya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi karena sebentar lagi mau berbuka puasa. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar seikhlasnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian dari kami, panitia. Apabila ada kurang-kurangnya dalam pelaksanaannya, mohon maaf sekali lagi. Insya Allah kami akan tetap memberikan layanan yang prima buat teman-teman peserta Dream from Home. Jangan lupa, karena Dream from Home ini bukanlah kegiatan terakhir, karena akan ada rangkaian kegiatan lainnya di Kampus Jenderal 2020. Untuk info lebih lanjutnya, silakan chat di WhatsApp, karena akan kami kirimkan cara pendaftaran Kampus Jenderal 2020 untuk mempersiapkan masuk kampus menuju kampus impian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.